Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gafguluda dari Prodi Teknik Informatika semester 3 pagi yang akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan kesalahan umum yang sering dilakukan dalam komunikasi. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat berkomunikasi, yaitu yang pertama tidak mendengarkan lawan bicara dengan seksama, yang kedua yaitu menerobos masuk pembicaraan, yang ketiga mengganti topik pembicaraan, yang keempat yaitu menggunakan intonasi yang kurang sesuai, yang kelima yaitu menggunakan bahasa daerah atau bahasa lokal. Dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu ada beberapa hal yang perlu dipraktekkan. Itu yang pertama, memberikan ekspresi wajah yang seakan-akan kita tertarik dan juga mendengarkan lawan bicara kita dengan seksama. Yang kedua, kita memberikan jawaban atau pertanyaan singkat maupun respon singkat seperti wow keren, oh jadi begitu, oh ya baik. Yang ketiga yaitu dengan kita bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bantu menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh pembicara kita. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang Anda ketahui mengenai negosiasi dan bagaimana Anda melakukan negosiasi dan kendala-kendala apa yang terjadi dalam negosiasi. Negosiasi merupakan kegiatan kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak sehingga keduanya tidak mengalami kerugian, bahkan bisa saling menguntungkan satu sama lain. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat bernegosiasi, yaitu kita bertemu secara langsung atau secara tatap muka oleh lawan negosiasi kita. Kemudian kita mendengarkan pendapat yang dikemukakan oleh lawan bicara. Kemudian yang ketiga yaitu mengungkapkan pendapat atau saran pribadi yang relevan dengan pembicaraan negosiasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu membuat kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lain. Ada beberapa kendala yang terjadi dalam bernegosiasi, yaitu kekecewaan pihak lain terhadap hasil negosiasi. Yang kedua, kekurangan informasi sehingga terjadi kesalahpahaman saat bernegosiasi. Kemudian yaitu yang ketiga, pendapat yang kuat sehingga kurangnya efektif dalam bernegosiasi. Kemudian yang keempat, tekanan oleh deadline waktu yang ditentukan sehingga kita mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru dalam bernegosiasi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, mendengarkan cerita yang diutarakan oleh lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, memberikan respon positif yang berarti ketertarikan terhadap topik pembicaraan. Kemudian yang ketiga, bertanya sesuatu yang relevan dengan pembicaraan. Kemudian yang keempat, memberikan informasi yang kita ketahui berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan kita mengenai topik pembicaraan. Kemudian memberikan saran atau usulan mengenai masalah yang dialami pembicara lain. Kemudian mengenai hasil akhir keputusan, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kemudian mengenai studi kasusnya, yaitu seperti dalam contoh teman saya kepingin dalam menentukan ingin berkuliah pada kuliah negeri atau swasta, yaitu ada beberapa yang harus kita implementasikan, yaitu yang pertama, mendengarkan cerita dari lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, memberikan respon singkat seperti oh begitu, terus bagaimana selanjutnya. Yang ketiga yaitu bertanya seperti apa yang kamu inginkan mengenai kedua pilihan tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan informasi seperti mengenai informasi kuliah pada kuliah negeri seperti ini maupun kuliah swasta seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu memberikan saran yang cocok untuk lawan bicara kita. Kemudian yang keenam yaitu mendukung pilihan akhir dari lawan bicara kita. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Yaitu yang pertama, buat rencana harian sehingga kita menggunakan waktu dengan maksimal. Kemudian yang kedua, melakukan skala prioritas sehingga kegiatan yang lebih penting bisa kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian yaitu yang ketiga, membuat dan merancang waktu dengan sesuai keadaan yang kita alami sehingga kita tidak akan melalaikan kegiatan tersebut.
keenam yaitu apabila ada salah satu anggota kita pada kelompok yang kurang berkontribusi atau bahkan tidak aktif. Yaitu caranya yang pertama, kita membagi tugas dengan jelas sebelum kita melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, apabila anggota tersebut kurang aktif di grup, maka kita melakukan chat pribadi padanya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk merangkul dan mengajak orang tersebut menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu memastikan adanya kontribusi di setiap anggota kelompok. Kemudian soal selanjutnya yaitu bagaimana kita mengatasi seseorang yang mendominasi dalam suatu kelompok yang pendapatnya wajib kita setuju. Yaitu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memberikan usulan dan kritik langsung kepada orang tersebut, tetapi secara pribadi. Kemudian yang kedua, memberikan fakta apabila usulan yang dikemukakan kurang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu berani mengkritik dan berkomentar mengenai sikap ataupun perilaku orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengatasi rasa cemas. Yang pertama, kita menarik nafas panjang, kemudian kita keluarkan sampai tenggorokan kita kering. Kemudian yang kedua yaitu melakukan meditasi dan kontrol emosi sehingga kita merasa lebih tenang. Kemudian yang ketiga, berusaha berpikir positif dan mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengatasi apabila terjadi masalah oleh teman satu kelas. Itu yang pertama, kita mencari tahu penyebab masalah. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi kepada orang yang terlibat. Yang ketiga yaitu mengajak orang sebagai penengah. Dan yang terakhir yaitu mencari jalan keluar secara bersama-sama. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara kita mengingatkan apabila dosen kita terlambat atau kurang memberikan detail terhadap tugas yang diberikan pada Google Classroom. Yang pertama, kita bisa menanyakan kepada teman atau komting dan meminta bantuan komting untuk menanyakan langsung kepada dosen. Ataupun yang kedua yaitu kita menanyakan sendiri kepada dosen dengan bahasa yang baik dan sopan. Atau yang ketiga, kita bisa juga memberikan komentar pada Google Classroom mengenai kedetailan tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya